Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sahabat sekalian, rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita segenap nikmatnya, taufik dan hidayahnya hingga kita bisa hadir dalam majelis yang mubarak ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai timbangan amal kebaikan kita kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini mari kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Haji, dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnati wa Kitabil Aziz, yang kita pertemuan lalu ya praktek ya sedikit praktek manasik umroh, tawaf dan sa'inya, berikut ya tata caranya dan seterusnya ya kemarin kita contohkan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mahdhuratul ihrami, larangan-larangan ihram. Wa yahrumu 'alal muhrimi, dan haram bagi orang yang berihram. Jadi larangan-larangan ihram maksudnya apa? Diharamkan bagi orang yang berihram, sudah meniatkan ihram baik laki-laki maupun perempuan ya untuk melakukan perkara yang berikut ini, khususnya bagi kaum laki-laki. Yang pertama ya, yang diharamkan bagi orang yang telah berihram, satu, lubsul makhit, memakai baju yang berjahit, memakai pakaian yang berjahit ya. Li hadits Ibnu Umar, berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala, ada seorang laki-laki dia berkata, ya Rasulullah, wa Rasulullah, ma yalbasul muhrimu minats thiyabi, apa baju apa yang dipakai oleh orang yang berihram? Qala Rasulullah, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yalbasu al-qumusa walal amaima walal sarawilati walal baranisa walal khifafa. Kata Nabi SAW, tidak boleh pakai baju ya, tidak boleh mengenakan ya, tidak boleh pakai gamis, tidak boleh pakai imamah, sorban maksudnya, tidak boleh pakai celana, kemudian tidak boleh pakai penutup kepala, topi, kopiah, kupluk, belangkon, pemeneh, sembarang yang dipakai untuk menutupi kepala. Tidak boleh pakai ikat kepala, hasduk, dipakai ikat kepala misalkan, tidak boleh. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, juga tidak boleh pakai al-khifaf. Al-khifaf itu ya apa namanya, sepatu ya, nggak boleh pakai sepatu. Illa ahadun la tajidu na'lain, kecuali seseorang yang dia nggak menemukan sandal untuk dia pakai, dia hanya punya sepatu. Ya fayal basu khuffain, maka dia boleh memakai dua sepatu. Wal yaqta'huma, ini khifaf maksudnya apa namanya, sepatu ini khifaf itu khuf ya, sepatu yang tinggi ke atas menutupi mata kaki. Kata Nabi, wal yaqta'huma, hendaknya dia motong keduanya asfala minal ka'bain, di bawah mata kakinya. Ya, jadi pakai
Napa enggak duwe sandal, misalkan nek ono sandal belas, maka boleh pakai sepatu. Sepatu ini sepatu yang menampakkan apa? Dua mata kaki, ya. Kalau ternyata sepatunya menutupi mata kaki, dipotong, diketok, terbuka mata kakinya. Wala talbasu minatsiyabi syai'an, dan tidak, janganlah kalian mengenakan baju sesuatu pun massahu za'faranun aw wars, sesuatu yang tersentuh oleh za'faron, minyak wangi, ya, atau wars, itu dua jenis minyak wangi. Jadi tidak boleh baju ikhramnya terkena apa? minyak wangi. Jadi kalau seseorang itu berikhram tadi itu ya, baju yang dia pakai tidak boleh baju yang berjahit. Yang dimaksud berjahit itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala adalah berjahit yang membentuk tubuhnya. Membentuk lengannya, membentuk kakinya, membentuk kepalanya, membentuk perutnya, gitu ya. Itu yang dimaksud. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Tidak boleh pakai imamah, ya, sorban, ya. Tidak diperbolehkan. Kemudian tidak boleh pakai celana, tidak boleh pakai penutup kepala, tidak boleh pakai sepatu, ya. Taib. Kemudian wa yurakhasu liman lam yajid illa sarawila wa khifafan, dan diberikan keringanan bagi orang yang tidak menemukan pakaian kecuali celana. Oh ya. Jadi nanok maneh penutup napa jenenge bagian bawah gak duwe, gak ada lagi kecuali napa celana. Misalkan begitu wa khifafan, ndak ada penutup kakinya, ya, alas kakinya kecuali sepatu misalkan, ya, an yalbasahuma min ghairi qata'in, untuk memotong keduanya, untuk memakai keduanya tanpa pemotongan. Li hadits Ibnu Abbas, berdasarkan hadis Ibnu Abbas, qala, dia berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu bi Arafat, beliau berkhutbah di Arafah. Malam yajidna an-na'lain, siapa yang tidak menemukan dua sandal falyalbasil khuffain, maka hendaknya dia mengenakan dua khuf. Wa man lam yajid izaran, siapa yang tidak menemukan izar, sarung bawahan, ya, akan ada rida atas, ada izar bawahan, ya, dua lembar kain ikhram. Siapa yang tidak menemukan kain ikhram yang dipakai di bawah ini izar, falyalbas sarawila lil muhrim, maka hendaknya dia kenakan apa? Celana bagi yang ikhram. Jadi boleh nongkano mana? Enggak ada lagi, ya, maka yang dia pakai boleh pakai celana kalau tidak ada apa? Baju ikhramnya. Itu masalah rahmatullahu taala. Taib. Itu yang pertama. Tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Berjahit maksudnya adalah yang apa? Membentuk tubuh. Yang kedua, taghtiyatu wajhil mar'ati wa yadayha. Yang tidak diperbolehkan berikutnya adalah menutup wajah dan kedua tangan bagi wanita. Taghtiyatu wajhil mar'ati wa yadayha. Tidak boleh menutup wajah wanita dan tidak boleh menutupi kedua tangannya, ya. Li hadis Ibnu Umar, berdasarkan hadis Ibnu Umar, qala, beliau bersabda, la tantaqibul mar'atul muhrimatu, wanita yang berikhram tidak boleh berniqab, tidak boleh bercadar, wala talbasul quffazain, dan dia juga tidak diperbolehkan untuk mengenakan kaos tangan atau sarung tangan. Tidak boleh pakai sarung tangan. Ya, la talbasul quffazain, tidak boleh mengenakan sarung tangan. Kita perhatikan, kita di sini garis bawahi sabda Nabi ini. Nabi bersabda, la tantaqibul mar'atul muhrimah. Wanita yang ikhram tidak boleh berniqab. Berarti kebiasaan mereka berniqab, ya. Wala talbasul quffazain, dan mereka tidak boleh pakai sarung tangan. Berarti kebiasaan mereka, nah begitu ya. Ini mafhum mukhalafahnya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi itu kebiasaan daripada wanita-wanita muslimah
di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wanitanya mereka berniqab dan juga menutup tapak tangannya. Ya, itu kebiasaan mereka. Ya, sekalipun kemudian itu khilaf apakah itu wajib atau sunnah, namun itu kebiasaan mereka. Ya, dan itu adalah hukumnya sunnah. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Taib, walhasil intinya adalah sunnah. Sunnah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya wanita-wanita salihah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yajuzula an tughatiya wajha idza marra biha rijalun. Nah, tatkala dia tidak berniqab saat ihram, ya cadarnya harus dilepas semuanya, tidak boleh berniqab. Tapi kalau berpapasan dengan kaum laki-laki, dia boleh untuk menutupi wajahnya dengan jilbabnya. Jadi ditutupkan begini, ya, dengan jilbabnya. Kalau papasan dengan kaum laki-laki, bukan berarti kemudian tatkala dia nggak pakai napa jenenge cadar, lalu kemudian dia kalau ketemu laki-laki tetap nggak ditutup mukanya, enggak, tetap ditutup mukanya kalau ketemu laki-laki, apalagi bicara dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, misalkan ada hajat, ada keperluan, maka ditutup. Ya, ini berdasarkan hadis Hisham bin Urwah an Fatimah bintil Mundhir annaha qalat, dia berkata, kunna nukhammiru wujuhana. Ya, dulu kami itu biasa menutupi wajah-wajah kami. Wa nahnu muhrimatun, sementara kami itu dalam keadaan berikhram. Wa nahnu ma Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq, dan ya, jadi dulu kami itu menutupi wajah-wajah kami, maksudnya ditutupkan dengan jilbab, ya, saat kami dalam keadaan berikhram. Dan kami bersama dengan Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi mereka tidak berniqab, tapi menutupi mukanya, ya, dengan takhmir, ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Itu yang kedua. Jelas ya? Jadi wanita yang berikhram tidak boleh berniqab dan tidak boleh mengenakan sarung tangan. Yang ketiga, taghtiyatu ra'sir rajuli bi'imamatin aw nahwiha. Yang ketiga, laki-laki tidak boleh menutupi kepalanya dengan imamah atau yang semacamnya. Tidak boleh pakai serban, tidak boleh kopiahan, tidak boleh topian. Payungan boleh? Boleh. Ya, payungan boleh, tidak ada masalah. Apalagi panas, ya, boleh. Payung ber-AC ya boleh. Payung ber-AC, cek ungkap. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. No pakai payung, no kipase, gitu ya. Seger. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Liqaulihi, karena sabda beliau sallallahu fi hadis Ibnu Umar, la yalbasul qumusa walal amaim. Tidak boleh mengenakan gamis, juga tidak boleh mengenakan imamah, ya. Wa yajuzu an yastadhilla bi khaymatin wa nahwiha, dan boleh napa jenenge ngiyup, mau bahasa Indonesia ngiyup niku. Berteduh. Berteduh dengan kemah atau semacamnya. Boleh berteduh. Ya. 5 Rasulullah amara bi qubbatin min sya'rin faduribat lahu binamirata fanazala biha. Ya, Nabi memerintahkan untuk mendirikan kemah, kubah, yakni kemah, ya. Kemudian didirikan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian dibuatkan oleh para sahabat di Namirah, lalu kemudian beliau mampir singgah di kemah bikinan para sahabat tersebut, ya. Dibuatkan kemah dari bulu, ya, biqubbatin min syar. Kemudian yang maksud bulu itu berarti nawa kulit yang ada bulu, untuk bulu ditekno ya kai sore, ya. Baik, kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Yang berikutnya, larangan yang keempat, atib, pakai minyak wangi atau wewangian.
Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Umar, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam pada hadis Ibnu Umar, wala talbasu min athiyabi syai'an masau sya'faranun aw warsun. Ya, jangan kalian mengenakan baju yang disentuh atau terkena sesuatu dari minyak za'faran atau wars. Ya, jadi tidak boleh tetap berihram bajunya dikasih wewangian, tidak dibolehkan ya. Wali qauli, dan juga karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam fil muhrimil ladzi waqasatu naqatuhu, tentang seorang yang berihram kemudian dia terinjak oleh ontanya. Ya, dibanting terinjak oleh ontanya, jatuh dari ontanya. Nabi bersabda, la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, kata Nabi SAW. Jangan dikasih minyak wangi, jangan dikasih wewangian. La tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sahu, kalian jangan tutupi kepalanya. Jadi orang yang mati dalam keadaan berihram, maka dia dibungkus dengan baju ihramnya, ya, tidak boleh dikasih wewangian, dan kepalanya tidak boleh ditutup, terbuka. Ya, tatkala dia dikuburkan, kepalanya terbuka, tidak ditutup. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena nanti dia akan bangkit pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ya. Dan di antara keutamaan yang lainnya, kalau dia mati dalam keadaan berikhram seperti itu, maka mengalir pahala ikhramnya sampai hari kiamat. Ya, jadi mati dia terus mengalir pahala ikhram, pahala umrah sampai hari kiamat. Ya, sehingga dia bangkit seakan-akan dia masih umrah, masih berikhram. Sehingga dia bertalbiyah terus, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Jadi ini keutamaan orang yang mati dalam keadaan berikhram. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Ya jelas itu adalah bagian dari husnul khatimah in sahhatin niyah, jika niatnya sah. Niatnya benar lillah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang tahu setiap niat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, yang berikutnya yang kelima dan yang keenam, taqlimul afari, dilarang motong kuku. Wa izalatu sya'ri, dan menghilangkan rambut. Rambut mana saja. Bil halqi, dengan mencukurnya. Awil qassi, atau mengguntingnya. Au ghairi dzalik, atau yang selainnya, dibubuti misalnya. Ini juga tidak boleh. Pokoknya tidak boleh menghilangkan apa? Rambut. Tidak boleh menghilangkan rambutnya, tidak boleh memotong kukunya. Ya, liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya subhanahu wa ta'ala, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kalian mencukur rambut kepala kalian hingga hadyu sampai ke tempatnya, sampai tahallul. Wa ajma'al ulama wala hurmati qalmi dzufri lil muhrim, dan sepakat para ulama, dalilnya adalah ijma akan haramnya memotong kuku bagi orang yang berikhram. Wa yajuzu izalatu sya'ri, dan boleh menghilangkan rambut liman yata'adza bi baqaihi, bagi orang yang merasa terganggu, tersakiti, enggak enak dengan adanya. Tapi wafihil fidyah, tapi wajib bayar fidyah. Ya, jadi misalnya saat saat berikhram sirai diserang kutu. misal mohon nggih, mara gawatel setiap kali ngukur ana tumone, setiap kali ngukur ana tumone, waduh, perayaan di sirai misalkan. Wis gondol misalkan gitu ya. Begitu, obatnya kan cuma digundul ngoten waras ya, misalkan. Tapi harus bayar fidyah. Nanti kita jelaskan fidyahnya apa. Ya maskal rahmanu rahmakumullahu ta'ala, atau korengen, nah gitu ya, kukur doa sampai kedien misalkan. Wah, ini kan obatnya digundul lalu diobati.
Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Liqaulihi ta'ala karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridhan aw bihi adzan min ra'si." Siapa di antara kalian sakit atau ada adzan, sakit, penyakit, gangguan pada kepalanya, fa fidyatun maka bayar fidyah min siyamin berupa puasa au shadaqatin atau sedekah au nusukin atau nyembelih hewan kurban. Ada 3 pilihan, bayar fidyah, puasa atau menyembelih. Wa an Ka'b bin Ujrah, dari Ka'b bin Ujrah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bihi, Nabi SAW melewatinya. Wa huwa bil Hudaybiyah, sementara dia ada di Al-Hudaybiyah, qabla an yadkhula Makkah wa muhrim. Sebelum beliau masuk Mekah sementara dia dalam keadaan muhrim. Wa huwa yuqidu tahta qidrin, ya. Dan dia sedang menyalakan api di bawah satu ketel gitu ya. Menyalakan api di bawah apa jenenge satu ketel. Ya. Sama sore mani rahmakumullahu taala. Ketel atau napa panci. Ya, ketel panci napa maneh biasa ketel panci periuk. Dandang kayak seko ya. Pokoknya al-qidr, yakni bejana. Bejana untuk memasak. Kemudian, nah ini ceritanya tadi, wal qumlu yatahafatu ala wajhihi. Sementara napa kutu rambut niku bertebaran di mukanya. Wis ini. Ya, subhanallah. Ya, jamaah rahmani rahimakumullah taala. Ini kayak di sebagian pondok kan begitu. Kita punya pengalaman seperti itu, pondok masyaallah arek-arek. No tumone napa beranak pinak ya sampai metu-metu nang jilbabe ngene tumone niku subhanallah arek pondok ya karena wong akeh kan gitu ya wong akeh ya jenenge ya si anak-anak kadang-kadang masih belum bisa menjaga napa kebersihan kesehatan dirinya kesehatan rambutnya ya kurang napa perimpen. Ya apalagi ditambah memang di pondok kan mereka jilbaban terus kan gitu ya. Aktivitasnya sering terus pakai jilbab. Beda dengan kalau di rumah tak karepe kan begitu ya. Kalau di pondok terus aktivitasnya diukep terus rambut kepalanya sehingga lembab. Wah, disenengin apa? Tomo, itu maksudnya. Ojo disalahno pondoke kan gitu ya. Pondok opo tumon. Nek jare wong biyen tumo iku berkah mondok. Ya. Karena saya ngomong gak berkah mondok gak gudi kan. Itu zaman biyen ya, tapi yo gak bener juga ya. Berarti arek esik dorong iso ricikan. Anaknya sendiri belum bisa bersihan ricikan. Ya masyaallah rahmakumullahu taala. Nah, buktinya kan tidak semua ya tidak semua santri ya. Ada santri yang gak apa-apa belas gitu ya. Karena memang ricikan. Ya bersihan, ya bajunya dijaga, ditata, rapi, kasurnya pun demikian, lalu cara mandinya, alat-alat apa mandinya, anduknya, ya dia jaga itu bener, ya sehingga dia sing lainnya kukur-kukur, deka, karena ricikan. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Taib. Ini pun demikian ya, wal qamlu yatahafatu ala wajhi. Sementara kutu itu nama jenenge bertebaran. Atau berjatuhan di atas mukanya ukurnya ya, jadi saking apa nih saking akeh sampai kayak kan itu wah akeh faqala lalu Nabi bersabda ayyudzika hawamu kahadi kata Nabi SAW apakah kutu-kutumu ini mengganggumu ya kutu-kutumu ini mengganggumu kala na'am iya kala fakhliq ra'sak ya kalau ini tuh gondol rambutmu. Kata Nabi, suruh gondol sama Nabi. Wa at'im farqan baina sittati masakin. Lalu berikan makanan di antara 6 orang miskin. Wal farq salatu asu ya. Ausum salasata ayyam atau puasa 3 hari. Awin suk nasikatan ya. Jadi atau 9 seekor ya hewan kurban. Jadi 3 pilihan puasa 3 hari. Kemudian ngasih makan 6 orang atau menyembelih kurban ya sama asal rahmani rahmakumullah itu pilihan 3 pilihan kira-kira yang paling larang sing di
No? Hah? Kurban. Yang paling murah. Nggih. Itu pilihan, bukan tingkatan. Sakarepe silakan milih yang mana. Milih poso oleh, milih ngasih makan 6 orang miskin dapat. Ya, apa jenenge? Menyembelih kurban boleh, terserah. 3 hal itu dipilih, ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Taib, larangan yang ketujuh sekarang al-jima'u wa dawa'ihi. Jima, hubungan suami istri dan apa pengantar-pengantarnya. Ya, ini percumbuan, tidak boleh. Dalam keadaan berikhram bercumbu suami istri tidak boleh. Ya. Prai dhisik, ya, tidak boleh bercumbu. Sekalipun tidak sampai jima, tidak boleh. Ya. Yang ke-8, iqtiraful ma'asi, melakukan kemaksiatan. Ya, mengerjakan kemaksiatan. Yang ke-9, al-mukhasamatu wal jidal, bertengkar dan berdebat. Ini ya, tidak boleh berhubungan suami istri dan muqaddimah-muqaddimahnya. Percumbuan suami istri tidak boleh melakukan maksiat, tidak boleh bertengkar dan berdebat. Wal aslu fi tahrimi hadhi thalathati, dan asal daripada pengharaman 3 perkara ini adalah qauluhu, sabda beliau firman Allah Subhanahu wa taala, al hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang telah diketahui. Ya, bulan haji berapa? Ada berapa bulan haji? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Cari papat. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti pinten? Telung, ya. Jadi Syawal sudah boleh, ya, apa namanya, mengawali ibadah haji. Ya. Tapi puncaknya Dzulhijjah. Ya, tapi seseorang sudah boleh berangkat ke Mekah bulan Syawal. Ya, untuk apa jenenge? Umroh haji, umroh untuk haji. Lalu meneng di kono. Syawal berangkat, ya, kalau zaman dulu berangkat Syawal sampai sana, lalu umroh, haji tamattu, ya, mari umroh nyambut gawe. Boleh. Golek napa maisa di sana pasar sembarang kulaan, dodol gitu. Boleh bisnis. Ya, tidak ada masalah, itu sudah berlangsung dari dulu seperti itu. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Kita lanjutkan. Jadi al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha, maka siapa yang sudah meniatkan di dalamnya wajib haji, maka tidak boleh rafath. Ya, rafath itu adalah kaitannya dengan suami istri, laki perempuan, perhubungan atau percumbuan, ya, rafas. Wala fusuqa, tidak boleh melakukan kefasikan, yakni kemaksiatan. Wala jidala fil haji, tidak boleh jidal, debat di dalam haji. Tidak boleh debat, tidak boleh bertengkar. Jelas ya? Poin 10-11. Ya, larangan ikhram 10-11, al-khitbatu, ngelamar. Wa aqdun nikah, dan akad nikah. Saat ikhram tidak boleh lamar, tidak boleh ngelamar, ya. Ditahan dulu sampai napa? Tahalul. Kalau sudah tahalul wis lamar-lamaran dia, ya, gitu ya. Jadi tidak boleh melamar, tidak boleh mengadakan akad nikah. Di hadis Utsman, berdasarkan hadis Utsman, Nabi SAW kata, la yankihul mukhrimu wa la yunkahu wa la yakhtubu. Orang yang mukhrim itu tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh melamar. Tidak boleh melamar, tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan. Ya, jadi ngelamar untuk dia nikahi tidak boleh. Menikahkan orang yang berhak dia nikahkan tidak boleh. Dia menikahi juga tidak diperbolehkan. Yang ke-12, at-ta'arrudu li saydil barri. Ya, yang ke-12 ini berburu. Ya, dilarang berburu. Berburu hewan buruan darat.
berburu hewan buruan darat, apakah dengan dirinya atau dengan orang lain? Dia memberikan isyarat untuk berburu. Ya, hewan darat. Biqatlin au dzabhin. Dengan membunuh atau menyembelih, au isyaratin, atau memberikan isyarat, au dalalatin, atau memberikan petunjuk. Aku muhrim rek, gak oleh berburu, iku ono kelinci enak paling, tolong sampean lah gak muhrim, tolong. Napa? Burun patenono engko napa saten aku kek ono. Iki padha ae. Ini ndak boleh. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Jadi tidak boleh berburu atau memberikan isyarat atau memberikan petunjuk. Tapi lek gak pada itu dikei misalkan begitu ya, ada orang misalkan apa jenenge kita dalam keadaan berikhram ono warung. Ono warungnya napa dodol sate kelinci misalkan gitu ya. Boleh makan? Boleh. Kenapa enggak berburu? Marung. Ya. Yang dilarang itu apa? Berburu. Berburu sendiri atau nyuruh orang lain berburu atau ada orang berburu dia ngasih petunjuk. Gitu ya. Ini sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Misal ya, wa hurrima alaikum saydul bahri ma dumtum huruma, saydul barri ma dumtum huruma, diharamkan bagi kalian hewan buruan darat selagi kalian berikhram. Nah zaman itu napa yang saat itu jadi hewan buruan apa kira-kira? Wah, ini saya tunjukkan fotonya harusnya ini. Napa? Rusa ono padang pasir Pak, rusa Pak. Wah, ini ono arusa nek kono ya. Ka ono. Napa? Hewan buruan kelinci ya ono. Napa maneh? Hina. Hina itu hewan buruan, halal ya. Hina itu bukan anjing, Mbak. Hina. Ya, itu hewan apa namanya? Itu bukan anjing ya. Itu duduk asu ya duduk singo ya duduk macan gitu. Itu jenis sendiri. Hina namanya. Ya, itu. Itu termasuk juga hewan buruan. Ada lagi itu yang ada ya di sana ya, yang mereka makan ya, desa di hewan buruan. Ada lagi hewan kayak gabungan antara kanguru sama tikus. Apa jenenge gitu ya? Tahu? Praene tikus tapi sikile kayak kanguru. Aneh ini ya. Kan kalau sajane tak tunjuk gambar ya sini ya. Di mana ya saya? Oh, saya sebutkan di buku yang bahasa Haji juga di Syarah Sulamul Taufik itu ada foto-fotonya hewan buruan apa saja gitu ya, yang dikenal kala itu di bangsa Arab ya. Jadi itu said, tidak boleh menunjukkannya kok ono hewan buruan atau ono buru gajah. Waduh mangan gajah karena panganan liannya. Mangan gajah kira-kira kewotot ngono ya. Masak pirang dino kayak luna. Ya. Misal gitu ya jerapah ya, misalkan gitu ya. Itu hewan-hewan buruan, banteng ya. Baik, kita lanjut. Atau kambing apa? Kambing kurun, kambing gunung, ya kan gitu ya. Yang liar-liar, nah itu semua adalah hewan buruan. Nah itu semua tidak boleh. Tidak boleh berburu sendiri atau nyuruh orang untuk berburu atau memberikan isyarat atau memberikan petunjuk. Menunjukkan itu hewan buruan gitu ya. Ya. Jadi misalkan kita lagi muhrim ada orang, Pak, apa jenenge kelinci lewat gini. Gak oleh. Ngono jawabannya aja ngomong gak ero. Lek ngomong gak ero goro. Bohong. Yang nanti ya ngomongnya gak oleh. No ya. Jadi aku ndak boleh menunjukkan, tapi juga ndak boleh bohong gitu ya. Pak tahu ada lewat sini Mang Pak, tahu beruber gak kena Pak. Gak oleh jawabannya ngono. Masih roh. Kemudian sembunyi di belakang kita misalkan begitu ya. Kalau diberikan
petunjuk meneng, gak oleh. Ya, kenapa kalau memberikan petunjuk? Nah sudah sama halnya dengan berburu kini buriku singitan ini ya. Role aku muhrim. Ya, misal ya enggak boleh. Ya, sama sekali rahmakumullah taala. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, lamma sa'alu anil atan allati sada Abu Qatadah wa kana halalan. Ya. Juga ya apa namanya, sahabat bertanya berburu tentang ya atan, tentang keledai betina yang diburu oleh Abu Qatadah. Ya, pada saat ia tidak sedang berikhram, sedangkan yang lainnya berikhram. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aminkum ahadun amarahu an yahmila alaiha au asyara ilaiha. Ya, apakah di antara kalian ada seorang yang memerintahkannya untuk membawanya atau memberikan isyarat kepadanya? Qalu la, maka mereka mengatakan tidak. Qala fakulu, maka makan. Ya. Jadi ada orang buru karena PDW. Ya, sing ikhram ndak ngongkon, juga ndak memberikan isyarat, juga ndak memberikan petunjuk. Oleh kemudian disembelih sama dia, lalu diberikan kepada yang muhrim. Maka halal, ndak ndak masalah. Asal mereka tidak ikut-ikutan berburu. Ndak ikut-ikutan berburu, gitu ya. Melok ndonga oleh. Waduh rek ono wong berburu rek. Muga-muga kena. Gua aku lagi dikei ya ngono ya apa kira-kira ya. Wani sama ngomong gak oleh. Aku gak wani ngomong gak oleh. Ya. Tapi jamaah sekalian rahmakumullah, karena urusan hati ya. Hati itu karena hukumane gitu ya. Ini. Tidak memberikan isyarat, muga-muga oleh. Ya muga-muga kena. Aku cek oleh. Ya. Tidak memberikan isyarat, tidak memberikan petunjuk, cuma Arab. Arab adep-adep. Baik. Yang ke-13, al-aklu mimma sida min ajlih. Memakan hewan buruan, ya, yang diburu karenanya, au bi isyaratihi ilaihi, atau dengan isyaratnya kepadanya, au bi i'anati alaihi, atau dengan pertolongannya. Ya tidak boleh dia ikut memakannya. Ya, limafhumi qaulihi aminkum ahadun ya amarahu an yahmila alaihi aw asyara ila qalu la qala faqulu. Hadis yang sebelumnya. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, jadi tidak boleh memakan hewan buruan yang dia punya andil lah begitu di dalam hewan buruan tersebut. Ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jelas ya? Jelas? Baik. Yang berikutnya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya apa konsekuensi ya daripada napa jenenge melanggar aturan atau melanggar larangan-larangan ikhram itu? Ada sebuah hadis, ya hadis ini riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, dari Ka'ab bin Ujrah qala khumiltu ila Rasulillah. Ya, aku dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, wal qamlu yatanatharu ala wajhi. Sementara kutu bertaburan di mukaku. Faqala, lalu beliau bersabda, ma kuntu ara al waj'a balagha bika ma'ara. Ya, aku tidak mengira penyakitmu separah seperti apa yang kulihat ini. Kayak tadi itu ya, kutune sampai nopo ngamuk, bukan hanya di kepala sampai di rai ini, mukanya wis meruambat karu-karuan begitu ya. Ya, Nabi bertajidu syatan, kamu punya apa seekor kambing? Qala la, ndak. Fasum salasata ayyam, maka puasalah 3 hari. Au at'im sittata masakin, atau berikan makan 6 orang miskin. Likulli miskinin nisfi sa'. Setiap orang miskin setengah sok. Setengah sok. Ya, setengah sok. Dan masalah rahmani rahmakumullahu ta'ala. Setengah sok berarti 2 mud, ya, 2 mud. Nah, faedah daripada hadis ini yaitu barang siapa dalam keadaan berikhram dan membutuhkan melakukan pelanggaran ikhram, butuh untuk melanggar.
gitu ya, butuh untuk melanggar karena ada apa udzur syar'i. Contoh misalkan apa oleh kimang lak kutu di rambutnya, cantengen, ya cantengen sing sampai gak iso melaku misalkan, waduh cantengen di jempol biasa gini cantengen itu, sampai wabu cenut gitu ya, melaku sampai gak is kuat wis, ya berarti butuh napa? Siapa nongoten iki biasa dicabut, kan gitu ya? Dipotong atau dicabut atau apa gitu. Wis pokoknya apa jari dokter wis ini jempolku benakno. Gitu ya. Ya Mas Rahmanur rahimakumullahu taala engko dibius, disuntik atau dicabut atau apa karepe wis. Ya kan gitu. Nah, itu boleh. Ya. Jadi harus dihilangkan ya. Atau karena alasan yang lain pokoknya mengganggu ya, lalu ia mencukurnya saat ikhram atau memotongnya saat ikhram, wajib baginya bayar fidyah. Wajib bayar fidyah ya. Karena ayat dalam surah Al-Baqarah tadi kita bacakan ya, faman kana minkum maridun aw bi adan min ra'si fabidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk ya. Jadi pilihan puasa 3 hari ya, ini tidak harus berurutan. Pokoknya telung dino. Ya karena tidak ada kata-kata apa jenenge berurutan, tertib, tidak ada kata-kata tertib. Kemudian memberikan sedekah kepada 6 orang miskin, setengah sok, ngasih makan mereka, atau menyembelih kambing. Ya, menyembelih kambing. Ya, masalah rahmakumullahu taala ya. Jadi itu. Kemudian di sini Ka'ab mencontohkan bahwa dalam memilih hendaklah diambil yang paling tinggi. Inilah yang dilakukan ketika difatwakan atau diberikan berbagai pilihan. Dipilih yang paling tinggi, ojo langsung napa jenenge? Sing paling murah. Enggak kan gitu ya. Tapi yang paling tinggi dulu. Ya, yaitu napa? Kambing, menyembelih kambing. Nah, Nabi langsung bertanya, kamu punya kambing? Enggak punya. Nah, baru liyane kan gitu ya. Baru sekalipun itu semua adalah pilihan, ya. Tapi kalau mampu maka memilih yang paling baik, yang paling tinggi, ya. Mas Rahmanur rahimakumullahu taala ya. Baik. Kemudian jamaah sekalian Rahmanur rahimakumullahu taala. Ya itu ya. Jadi ini konsekuensinya ya kalau melanggar larangan. Ada lagi yang mengatakan bahwasannya itu hanya berlaku napa jenenge bagi yang memotong rambut atau mencukur napa mencukur rambut atau memotong kuku gitu ya. Ada lagi yang mengatakan yang lainnya tidak dikiaskan. Misalkan pakai kopiah, cukup dilepas, diuncal baru istighfar. Yang lain tidak dikiaskan semuanya. Wis pokoknya melanggar larangan ihram, napa? Wajib bayar kafaroh. Ya umur sengaja nggak kupluk, wah mbeleh wedhus wis, ya kan gitu ya. Pakai serban wis nyembelih kambing wis begitu ya. Ada yang berpandangan demikian. Ya, ada lagi yang berpandangan bahwasanya itu khusus ya yang ada dalilnya ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Baik. Yang berikutnya sekarang mubtilatul haji, pembatal haji. Pembatal haji, ya mubtilatul haji, ya betulul hajju biwahidin minatsnain. Haji itu menjadi batal dengan satu di antara dua perkara. Al-awwal, yang pertama al-jima', berhubungan suami istri, hajinya batal. Idza kana qabla ramyi jamratil aqabah, jika jimaknya dilakukan sebelum jumrah aqabah.
sebelum Jumroh Aqabah tanggal 10 setelah dari Muzdalifah. Amma idza kana ba'da ramyi jamratil Aqabah, adapun jika jima dilakukan setelah Jumroh Aqabah wa qabla tawafil ifadah, dan sebelum tawaf ifadah, fala yabtulu hajju wa in athima, maka hajinya tidak batal sekalipun dosa. Ya, belum tawaf ifadah wis napa jenenge gak betah misalkan begitu ya. Dosa tapi hajinya tidak batal. Kenapa? Karena selesai pada dasarnya hajinya. Ya. Qala Ibnul Mundhir, berkata Ibnul Mundhir, wa ajma'u ala anna man jama'a 'amidan fi haji qabla wuqufi bi Arafah anna 'alaihi hajja qabilin wal hadiya. Sepakat para ulama bahwasanya orang yang berhubungan suami istri dengan sengaja pada hajinya sebelum wukuf di Arafah, ya, sebelum wukuf di Arafah, misalkan lagi mabit di Mina atau saat wukuf di Arafah misalkan gitu ya, maka anna alaihi hajja qabilin, wajib dia ngulangi haji tahun depan, wal hadiah, dan wajib bagi dia bayar hadiu, menyembelih kurban, ya. Kemudian itu pembatal yang pertama jima. Lalu yang kedua, tarku ruknin min arkanil hajj, dia meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun haji. Wa idza batala hajju, dan jika batal hajinya bi ahadi hadainil itsnain, dengan salah satu di antara dua perkara ini, ya, yaitu dia meninggalkan rukun daripada haji, dia jima yang pertama, kemudian dia tinggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun haji, ya, maka fayajibu alail hajju minal amil qadim, wajib bagi dia berhaji tahun depan, idza kana mustati'an, jika mampu, ala nahwi ma bayyana fi makna istita'ah, sesuai dengan apa yang telah kami jelaskan tentang makna kemampuan. Wa illa, jika tidak, fa fil waqtil ladzi yastati'uhu, pada waktu yang dia mampu melakukannya, li'anna wujubahu 'alal fawri bil istita'ah, karena kewajibannya segera itu dengan kemampuan. Jadi tidak gugur wajib hajinya, wajib bagi dia untuk mengulangi apanya? Hajinya, kalau dia melakukan pembatal haji, ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Jelas nih insyaallah? Ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Silakan. Yang dimaksud tidak boleh membuka aurat, Ustaz, saat ihram. Apa? Membuka aurat saat ihram. Tidak boleh terlihat auratnya saat ihram, Ustaz. Membuka aurat? Ya jelas tidak boleh buka aurat. Terus? Maksudnya ketika kondisi suami istri sedang berumroh ihram, kemudian di kamar, Ustaz, mau ke kamar mandi, itu apa? Tidak boleh dilepas, Ustaz. Yang waktu di kamarnya itu. Iya. Ya kalau kemudian napa jenenge terbuka, kira-kira tergiur ndak kan gitu ya? Nah itu, nah di sana, itu ya. Kalau bikin napa jenenge memunculkan syahwat, ya berarti ndak boleh. Tapi kalau ndak muncul syahwat, wis gak apa-apa, wis biasa kaya napa jenenge, kaya ndelok tembok ngono modele gitu ya. Ya gak apa-apa. Intinya di sana adalah apa? Mengantarkan kepada jima atau menimbulkan syahwat. Kalau tidak ya tidak apa-apa, ya, karena suami istri saling melihat aurat hukumnya halal, mubah, boleh, kan gitu ya. Ya, jangan masalah rahmani rahmat. Tapi kalau hal itu menimbulkan syahwat misalkan, ya maka jangan. Kalau tidak menimbulkan syahwat, ya tidak apa-apa. Nah, masing-masing itu bisa mengukur dirinya sendiri. Ukurannya kan awake dhewe, ya kan gitu ya. Ukurannya awake dhewe, gak ngukur wong liya ya. Ngukur liya beda maneh ya. Nah, dari jamaah barangkali ada yang bertanya yang dia dalam ruangan. Nggih. Ada yang bertanya? Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustadz, masalah berikrom. Pada saat berikrom kemudian menyambung pertanyaan dari Abu Aska tadi,
kelihatan auratnya. Akan tetapi yang bersangkutan ini tidak merasa, tapi orang lain yang melihat. Apakah tetap membayar fidyah atau gimana? Lungguh gak tepak ngoten ya. Ya betul. Nah, kelanjutannya untuk membayar fidyah itu di tempat kita berikram atau di tempat lain boleh. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Tatkala berikram ya dalam posisi yang enggak tepat, misalkan enggak sadar gitu ya, auratnya kelihatan, ya enggak berdosa. Enggak berdosa. Bukan enggak apa-apa ya, enggak berdosa. Ya. Karena mungkin ada orang lagi duduk gak nyadar gitu, metingkrang ini gak ngerti center toko. Ya. Misalkan nggak nyadar dia kan begitu ya. Apalagi cara baju ikhramnya keliru misalkan, sehingga nggak rapet. Ya, tatkala bekak begini kemudian terbuka misalkan dia karena teorinya nggak dipakai, pokoknya babet ngonoe modelnya gitu ya. Akhirnya seperti itu. Ya, maka itu tidak berdosa, tidak mempengaruhi apanya? Ikhramnya, tidak mempengaruhi umrohnya. Karena dia nggak sengaja. Mau beda mana langsung aja bapak-bapak. Ya misalkan gitu. Ya rusak, ya umrohnya rusak karena maksiat. Karena dia maksiat, sengaja menampakkan auratnya. Ya, sengaja menampakkan auratnya. Lalu tatkala membayar dam, ya, membayar apakah di sana atau di sini? Ya tergantung apa yang dibayarkan. Kalau yang dibayarkan itu berupa kurban, maka di sana, bukan di sini. Kalau berupa memberi makan, maka diberi makan di sana, bukan di sini. Tapi kalau puasa, bisa di sini. Kalau puasa, ya afdolnya di sana, gitu ya. Tapi kalau tidak ada waktu, ya pokoknya dilaksanakan puasa. Paham insya Allah? Ya, so kalau tamattu, ya, misalkan jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, kalau dia punya kewajiban untuk membayar kambing misalkan ya, menyembelih kambing misalkan, lalu tidak bisa, ya maka kan puasanya 3 hari di sana, 7 hari di rumah. Ya, jadi 3 hari di sana di Mekah, lalu 7 hari di mana, di negaranya. Itu kalau kurban untuk haji tamattu. Kalau tidak menyembelih kurban. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz. Tadi disampaikan diusahakan tetap memilih yang utama Ustaz, ya, untuk denda dam tadi Ustaz, denda pelanggaran. Bagaimana kalau sebenarnya dia mampu cuman ya agak eman-eman gitu Ustaz, karena kan mungkin di sana sangunya ngepres Ustaz, ya bisa ngambil tapi kan sangunya ngepres gitu. Tetap ngambil yang puasa gitu apa boleh Ustaz? Tak karepe. Terserah, itu pilihan pada masing-masing. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar pahalanya. Kalau kemudian dia mikir, waduh ngepres rek, olah-olah durung tak. Ya wis, gitu ya, wis poso ae lek ngono. Timbang kok napa jenenge bayar kurban sampai mencureng kembali kak napa? Kayak kelas sing legowo, sing atine lilo, sing nyaman begitu saja. Nah, jadi kalau bisa gitu ya, artinya bisa itu maksudnya mudah ringan, bukan berat. Nah, gitu ya. Tapi kalau ada keberatan wis mending kiliyane timbang kok napa jenenge nggih kepeksan akhirnya gak ikhlasi gak 100% kan eman-eman. Nah, pertanyaan berikutnya, dilarang memakai minyak wangi saat ihram jika baju ihram yang akan dipakai dicuci dengan pengharum baju, bagaimana? Tidak boleh. Baju ihram tidak boleh dicuci pakai pengharum.
Nah, nggak boleh. Yang boleh dikasih pengharum itu apa nih? Awai sebelum niat ihram. Jadi sebelum niat ihram pakai sabun wangi tidak apa-apa. Awai, tapi tidak boleh baju ihramnya. Baju ihramnya tidak boleh. Ya. Jadi kalau baju ihram misalkan dicuci sekarang ya pakai pewangi misalkan begitu ya tidak apa-apa sekarang. Soalnya gak dipakai kan gitu ya. Nah fungsinya pengharum dikasih kapur baru dan sebagainya seterusnya saat ini kalau mungkin untuk dipakai berikutnya kan biar nggak dimasukin apa kutu kan gitu ya, itu kan fungsinya ya, itu enggak apa-apa. Yang sekiranya nanti tatkala mau dipakai wis ngabar kabeh wis gak ambung. Nah. Pertanyaan berikutnya, menyisir rambut kemudian rambutnya ada yang rontok Ustadz, apakah itu termasuk sengaja Ustadz? Iya, ya artinya kalau dikhawatirkan menyisir lalu rontok gak usah sisir-sisiran. Wis jarno wis ruwes. Ya, kalau khawatir menyisirnya lalu rontok, ya maka ndak usah disisir. Wis jarno ruwes. Karena itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tatkala pada hari Arafah, Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit bumi, lalu membanggakan di hadapan para malaikat, lihatlah hamba-hambaku rambutnya. Nah, ngono memang. Rambutnya apa? Acak-acakan. Nah, seperti itu. Paham insyaallah ya? Nah. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Tadi disampaikan bahwasanya jika melanggar jima saat haji menjadi batal dan harus mengganti tahun berikutnya. Seperti kita ketahui sekarang ini bahwasanya haji itu untuk daftar lagi tidak semudah itu Ustadz. Itu apa boleh dibadal Ustadz? Dibadal ya? Maksudnya badal haji yang mukim di sana Ustadz. Ndak. Budalo dewe. Si urip soalnya. Ya, enak. Ya sampeyan ngono sampean saiki batalno pisan. Waduh aku kono golek meneh sapa jan tak bayari aku batalno. Gak oleh. Kenapa? Batal itu bagi orang yang bukan meninggal, ndak mampu berangkat karena udzur. Ya, karena udzur. Ya, karena udzur fisik. Misalkan itu kate budal tapi loro nggak mungkin berangkat misalkan, nah boleh dibatalkan. Ya, jadi biayanya wis aku gandeng budal atau kok gini, begitu. Sama assalamualaikum rahimakumullahu taala. Atau sudah mati, nah itu baru dibatalkan. Si urip seger waras jeleger ngene dibatali ya sampean burahan. Golek kono sapa sing gelem batali aku tahun iki tak kirim duit. Sementing lah ganjarannya ya. Masih gak tahu Mekah oleh ganjarannya haji ngono malian ngomong. Ya, ndak boleh. Ya, ndak boleh dibatalkan. Karena apa masih hidup seger waras, itu fisiknya kuat. Cuman satu sing gak ono duwike, gak ono misalkan gitu ya. Atau antrine sik rada suwi. Ya njaluk nang Allah Subhanahu ya Allah berikan aku rezeki biar bisa haji plus. Ngono. Ya. Bulan misalkan haji tahun depan bulan berapa? Bulan pinten? Bulan 4 misalkan wis daftar bulan 3 langsung berangkat bulan 4 iso. Ya sing tergantung duit kan gitu ya. Njaluk nang Allah muga-muga dikai rezeki sakmono budal wis kan gitu. Allah Maha Kaya. Nah. Pertanyaan berikutnya, saat ihram apakah betul aurat wanita tidak boleh terlihat oleh wanita lain? Misal rambut dan telapak kaki. Enggak. Kalau memang hajat di kalangan sama-sama perempuan enggak apa-apa. Enggak bolehnya itu kalau di hadapan kaum laki-laki. Tapi kalau di sama perempuan ya enggak masalah, enggak apa-apa. Ya misalkan di kamar mereka ya berempat atau bertiga atau berdua misalkan perempuan sama perempuan ya enggak apa-apa mereka melepaskan jilbabnya enggak apa-apa.
ya, sama sekali rahmani rahimakumullahu taala, ya. Ya, hukumnya sama dengan yang lainnya, ya. Aurat antara wanita dengan wanita, ya, itu napa jenenge sesama muslimah, ya. Sesama muslimah, ya, yang haram dilihat itu sesama mereka antara pusar sampai lutut, ya, itu yang haram dilihat sesama wanita, ya. Adapun yang lainnya enggak masalah, enggak apa-apa. Sekalipun dalam keadaan berikhram, enggak apa-apa. Nah, pertanyaan berikutnya, ukuran memberi makan 6 orang miskin tadi seperti apa, Ustaz? Sakwarke. Ya, sakwarke. Sekali, Ustaz. Hah? Sekali. Nggih, sekali dijak marung nang ndi ta ngene. Ya gitu ya, warung opo aja kan gitu. Ais, kalau uang 6 orang miskin dari kalangan orang Mekah misalkan, ya, dijak marung nih. Sampeyan pengen marung di misalkan begitu, ya. Marung kono sak wong 100 real tibae. Ya gak apa-apa toh, kan gitu ya. Iya, 100 real. Ya rawon 30 real soalnya, ya. Nah, atau kalau bahan makanan tadi itu setengah sok. Kalau berupa bahan makanan setengah sok. Kalau berupa makanan jadi dijak mangan sakwarke. Nah, yang lain barangkali ada yang mau bertanya terkait ihram. Tidak ada yang bertanya? Cukup, Ustaz, dan tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Cukup, ya. Tapi demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Apa yang bisa kita bahas masih belum selesai, pelan-pelan saja pembahasan tentang Kitabul Hajj, ya. Kita akhiri wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.